siang Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Gita Mustika Putri, saya dari Puskesmas Dadapayang sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Ya, pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang topik kesehatan ya bersama seorang dokter yang sudah ada di sebelah saya, yaitu Dokter Andin. Mau Dokter Andin perkenalan terlebih dahulu. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Andin Destasari. Saya aslinya dari Bawen ya. Saya alumni Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, ya kalau boleh tahu sudah berapa lama bekerja di Puskesmas Dadapayang, Dokter? Saya bekerja di sini masih kurang dari 1 tahun sih. Saya baru di sini. Ya, baik. Langsung saja ya. Siang hari ini kita akan membicarakan tentang stunting, betul Dokter? Iya, kita pada siang ini membicarakan tentang stunting ya, yang lagi pada booming ya. Pada banyak ibu-ibu yang tanya nih, apa itu stunting gitu ya? Ya mungkin sudah ada yang pernah mendengar ya, tapi masih belum ada gambaran stunting itu seperti apa sih gitu. Mungkin pahamnya ada di luar sana, mungkin ada yang sudah paham tentang stunting itu artinya pendek seperti itu ya Dokter. Iya. Tapi penyebabnya apa, kemudian ciri spesifiknya seperti apa, kan mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, nanti siang hari ini kita akan bahas itu semua di acara ini. Untuk yang pertama, mungkin bisa dijelaskan dulu Dokter, sebenarnya stunting itu apa, kemudian kejelasan stunting itu bagaimana? Iya. Saya akan menjelaskan tentang stunting ya ini. Stunting itu jadi kondisi di mana panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usianya itu kurang di bawah min 2 SD berdasarkan kurva dari WHO. Jadi ya kan buni-buni pada tahunnya stunting itu pendek gitu ya. Jadi pendek itu nggak selalu stunting, tapi kalau stunting itu pasti pendek. Seperti itu. Ya, mungkin tadi dokter menerangkan tentang 2 SD. Iya. Nah, itu artinya apa Dokter? Jadi min 2 SD itu tuh artinya min 2 standar deviasi ya. Seperti yang kalau di kurva itu kan ada yang garis hijau, ada garis merah itu. Ya. Nah, itu di bawah min 2 SD itu di bawah garis merah. Jadi di bawah garis merah itu anak stunting itu biasanya di situ gitu. Gitu. Ya, yang diterangkan garis merah itu yang ada di KMS ya Dokter ya. Itu jadi bisa diamati di situ ya ibu-ibu ya yang di rumah. Ya, jadi yang pertama tadi apa itu stunting? Jadi stunting itu pendek ya, tapi pendek itu belum tentu stunting. Tapi kalau stunting itu pasti pendek seperti itu ya Dokter ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya penyebab stunting itu apa Dokter? Jadi penyebab stunting itu adalah kekurangan gizi yang kronis atau berkepanjangan ya. Jadi dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di situ anak kan lagi masa tumbuhnya ya, di situ tuh kekurangan nutrisi ya. Kekurangan nutrisi yang berkepanjangan atau kronis ini bisa disebabkan oleh yang pertama ya. Jadi nutrisinya itu kurang. Seperti contohnya faktor ekonomi ya. Ibunya paham nih tentang nutrisi, tapi mau buat beli susu, butter atau keju atau daging seperti itu gak cukup. Yang kedua, jadi pengetahuan ibu mengenai nutrisi itu juga kurang gitu. Jadi kayak makannya jadi sembarangan seperti itu. Sebenarnya ibunya mampu, tapi dia kurang pengetahuan akan nutrisinya. Terus yang kedua itu ada peningkatan dari kebutuhan ya. Contohnya seperti ini, kayak peningkatan metabolisme. Kayak anak itu sering terinfeksi penyakit seperti itu ya, sering sakit, misalnya seperti diare, terus TB anak, sama infeksi saluran pernafasan yang berlarut lama seperti itu, lama-lama bisa terjadi peningkatan nutrisi, jadi peningkatan metabolisme juga, itu juga bisa menyebabkan stunting. Jelas sekali ya penyebabnya ya. Yang pertama ada faktor ekonomi, betul. Yang kemudian yang kedua ada terhambatnya metabolisme, ya. Peningkatan metabolisme. Kemudian ada pengetahuan ibu yang kurang tentang nutrisi anak, gitu ya.
Nah, 1000 hari kelahiran pertama itu dimulai dari kapan, dokter? Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu tuh dimulai sejak di dalam kandungan. Jadi pas saat ibu hamil, makanya di saat ibu hamil ini nutrisinya juga harus terpenuhi ya. Itu sampai anak usia 2 tahun. Jadi itu adalah masa di mana pertumbuhan dan perkembangan itu sangat optimal gitu. Berarti stunting ini bisa dimulai pencegahannya mungkin gitu ya dari 1000 hari kelahiran sejak dia ada di dalam kandungan. Iya, jadi 1000 hari pertama kehidupan ya. Baik, gitu ya. Untuk yang selanjutnya adalah mungkin banyak sekali faktor resiko stunting, tapi yang paling penting itu apa, dokter? Iya, jadi faktor resikonya dari stunting itu yang pertama yaitu pertama itu nutrisi ibu hamil ya. Jadi nutrisi ibu hamil tuh banyak nih, ibu hamil yang bisa tuh kayak mual muntah terus habis itu nggak mau makan, itu kan salah satu nutrisinya juga kurang kan tuh. Yang kedua misalnya ada ini berat badan lahir yang kurang seperti itu, juga prematur itu juga sangat mempengaruhi. Terus yang ketiga itu ini nutrisi pada anak ya, jadi misalnya kayak pas MPASI gitu ya, mulai 6 bulan ngasihnya cuma pisang, padahal kan itu cuma menu tunggal ya. Padahal yang sekarang yang dianjurkan itu bukan menu tunggal tapi menu yang seimbang ya, jadi ada proteinnya, ada lemak, dan ada karbohidrat, dan ada mineral-mineral lainnya. Berarti ada nutrisi selama kehamilan gitu ya, kemudian kehamilan, saat kehamilan, kemudian berat badan lahir rendah atau BBLR karena prematur, kemudian MPASI. Iya, juga saya tambahin juga bisa karena misalnya sakit ya, infeksi seperti itu juga bisa mempengaruhi dari faktor resiko terjadinya stunting. Kemudian selain itu dokter, terjadinya stunting itu bisa kita ketahui kapan? Jadi stunting itu bisa terjadi saat bayi itu dalam kandungan juga gitu. Makanya kan dokter OB tuh selalu mengukur janinnya panjangnya berapa gitu ya itu. Terus jadi stunting itu terlihat itu di 2 tahun ya, di umur 2 tahun itu gitu. Mulai dari 2 tahun berarti sudah bisa terlihat ya. Kemudian kalau setelah kita tahu ada indikasi mengarah ke stunting nih anaknya, nah terus upaya yang bisa kita lakukan supaya itu tidak terjadi itu seperti apa ya? Jadi gini ya, kayak buat ibu-ibu ya, penting gimana sih kayak tanda awalnya gitu ya, tanda awalnya terjadi stunting kayak yang pertama berat badannya adiknya nih gak mau naik misalnya, flat atau bahkan turun gitu ya. Jadi itu warning buat ibu-ibu. Jadi misalnya kan per bulan kan ada posyandu ya, posyandu kan selalu nimbang, itu sambil diamatin tuh Bu berat badannya gimana adiknya, apakah dia turun, dia gak naik sama sekali, atau dia naik tapi gak sesuai sama ini seharusnya seharusnya gitu. Jadi itu udah kayak warning kita, misalnya bulan ini nih gak naik, jadi kita optimalkan dulu nih, misalnya kita tambahin nutrisinya seperti itu. Terus yang kedua misalnya nggak naik lagi ya, bulan selanjutnya lebih baik itu dibawa ke misalnya ke puskesmas atau ke dokter ya. Jadi biar kita tahu kenapa nih adik nggak mau, berat badannya nggak mau naik. Jadi masih bisa ditanggulangi kalau ibunya juga tanggap ya dokter ya. Ya. Sama ini juga ya, apa namanya biasanya kan anak-anak dengan stunting gitu kan ibunya kurang aware ya terhadap berat badan. Biasanya cuma tiba-tiba loh dok kok tiba-tiba anakku di bawah garis merah nih gitu. Padahal sebelumnya udah terlihat gitu loh. Apalagi kalau rutin datang ke posyandu ya, ditimbang itu kan nanti si ibu kader itu kan juga mengasih tanda di grafik KMS-nya gitu. Berarti penting sekali ya ibu-ibu untuk ke posyandu setiap bulan ya, apalagi menimbang itu kan gratis ya, masa ya nggak mau datang ke posyandu ya demi anak-anak kita seperti itu. Nah kemudian ada yang masih bingung nih, stunting sama gizi buruk tuh sama atau beda nih gitu? Iya, jadi
banyak emang di sana menganggap kalau anaknya stunting pasti gizi buruk gitu ya. Jadi gini, kalau stunting itu kan kita lihatnya berdasarkan tinggi badan per usia ya. Kalau yang gizi buruk itu kita lihatnya berat badan per usia gitu. Terus tandanya gimana? Misalnya kalau anak dengan gizi buruk itu tandanya tuh anaknya kayak lemak-lemak di kulit itu pada hilang gitu loh. Jadi kayak keriput gitu. Paling terlihat di bagian pantatnya. Jadi kayak gelember gitu ya gitu. Terus kalau anak stunting itu kita bisa melihat oh itu anaknya pendek gitu. Tuh terus kalau misalnya penyebabnya ya kalau stunting tadi kan kekurangan gizi yang kronis bisa terjadi di 1000 hari pertama kehidupan ya. Tapi kalau misalnya gizi buruk itu jadi kekurangan nutrisinya itu masih waktunya tuh relatif belum lama gitu, bisa aja dalam bulanan gitu. Berarti berbeda ya antara stunting dan gizi buruk. Tapi emang keduanya emang sama-sama kekurangan nutrisi. Cuman mungkin di perbedaan fisiknya mungkin seperti itu. Kalau gizi buruk tadi bisa dilihat dari pantatnya, kemudian kulitnya mungkin keriput gitu ya. Gitu. Kalau stunting itu tinggi badan. Terus anak stunting itu selalu kurus atau bisa juga gemuk tapi pendek tuh? Jadi kayak anak stunting itu malah kayak kelihatannya ya kalau orang nggak lihat pakai di grafik KMS itu kayak kelihatannya itu tuh nggak kurus-kurus amat, udah sesuai gitu. Karena apa seperti tadi yang saya jelaskan ya, berat badannya kan nggak meningkat nih. Lama-lama kan itu akan berhubungan sama tinggi badan gitu. Jadi kayak lama-lama orang tuh juga melihat loh anak saya kan normal dong, padahal kita lihat di KMS-nya ternyata dia stunting gitu. Itu salah satu kompensasinya. Jadi berat badannya nggak naik, itu berat badannya turun, itu kompensasinya terhadap tinggi badan. Jadi dia nggak naik ya. Untuk yang selanjutnya kita pengen tahu nih ciri-ciri anak stunting itu seperti apa dokter? Iya baik. Jadi ciri stunting itu yang pertama itu kan pendek ya tadi yang sudah kita bahas. Terus yang kedua itu pertumbuhan giginya itu mengalami terlambat. Jadi kayak harusnya udah ini ya tumbuh gigi tapi ini adiknya belum gitu. Terus yang ketiga itu seperti raut mukanya ya, kelihatannya tuh dia lebih muda daripada umur seusianya. Kemudian yang selanjutnya itu adiknya tuh gampang sakit gitu ya. Terus selanjutnya ini juga kayak fokusnya ya. Jadi kayak sebenarnya IQ-nya itu juga turun, fokus belajarnya misalnya dia kayak di sekolah ya itu nggak muda-muda, nggak cepet paham dari anak-anak ya nggak stunting gitu. Berarti daya tangkapnya kayak rendah gitu ya dokter ya. Sama tambahan lagi biasanya anak stunting itu pertumbuhan dan perkembangannya juga terganggu, terlambat ya. Jadi nggak kayak anak-anak seusianya. Gitu. Kemudian kalau untuk dampak stunting sendiri seperti apa dokter? Baik, dampak stunting itu tuh nggak cuma yang pendek aja ya, tapi itu ada dampak jangka panjang dan jangka pendek ya. Jangka pendeknya itu ya tadi ya adiknya mudah terkena sakit ya, infeksi seperti itu. Yang kedua juga ini pendek itu tadi, terus IQ-nya juga kurang ya, jadi kognitifnya sangat-sangat kurang gitu. Untuk jangka panjangnya yang pertama kayak jadi dia mudah terkena penyakit seperti penyakit degeneratif seperti apa, diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, osteoporosis seperti itu. Terus ya namanya juga tadi kognitifnya kurang, jadi dia daya saingnya, daya produktivitasnya itu sangat kurang gitu. Oke, kemudian kalau ciri fisiknya selain pendek ada yang bisa dikenali lagi nggak dokter? Ya itu tadi kayak pertumbuhan dan perkembangannya itu, sama raut mukanya juga itu, sama pertumbuhan giginya itu, sama ini juga kan kadang emang anak dengan stunting itu tuh kelihatannya ya baik-baik aja ya. Tapi harus kita lihat lagi di buku KMS-nya, kita lihat amati grafiknya gitu. Soalnya anak dengan stunting itu tuh karena berat badannya tadi ya seperti saya jelasin itu, jadi kompensasinya ke tinggi badan. Itu ibu-ibu ternyata. Jadi kewaspadaan dini juga sangat diperlukan sekali ya untuk penanganan stunting ini ya, karena di wilayah kita sendiri di Puskesmas Dadapayan itu kejadian stunting ini sedang
apa ya, jadi trending gitu, cukup banyak anak yang mengalami stunting gitu. Kemudian supaya itu tidak berkelanjutan, bagaimana cara kita mencegah supaya tidak ada stunting, dokter? Iya benar. Jadi ini ya ibu-ibu semua ya, lebih baik itu mencegah ya Bu ya, jangan sampai anak kita stunting. Salah satu pencegahannya yang pertama, misalnya kita mau merencanakan kehamilan nih, ya udah nutrisinya kita penuhi dulu ya. Jadi kita selama hamil itu nanti juga nutrisinya terpenuhi gitu. Yang kedua kan tadi nutrisi ibu hamil harus terpenuhi ya. Jadi gizinya itu yang dimakan juga harus makanan-makanan yang nutrisi ya. Terus yang ketiga itu ini ibu yang misalnya kayak anemia, itu juga harus mau minum penambah darah ya. Terus ini kalau misalnya kekurangan yodium ya, jadi ya harus dipenuhi gitu. Kemudian ibu yang sudah sudah melahirkan nih juga harus IMD ya, inisiasi menyusui dini ya. Tuh banyak banget tuh yang habis nggak mau ya. Terus pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan ya. Terus pemberian MPASI ya pada usia 6 bulan ya. Jadi jangan kurang dari 6 bulan udah dikasih makan gitu. Terus selain itu juga harus ditambahin ASI ya. Jadi jangan MPASI aja, tapi juga ditambahin ASI selama 2 tahun gitu. Terus ini juga ini pemberian vitamin A. Nah, seperti yang pada bulan ini ya, bulan Agustus, pemberian vitamin A itu juga imunisasi ya, imunisasinya juga harus lengkap. Pemberian obat cacing itu, terus habis itu ini juga penggunaan air bersih sama jaman yang sehat gitu. Ya. Jadi pencegahannya bisa dimulai dari sejak ibu hamil ya, di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi buat ibu-ibu yang calon ibu juga bisa dilakukan pencegahan sejak dini ya, dokter ya. Ya, mungkin makan makanan junk foodnya bisa dikurangi seperti itu, dokter. Kalau kebanyakan makan seblak kira-kira gimana, dokter? Waduh, itu nutrisinya apa ya itu ya? Ya proteinnya ya. Ya, terus tadi ada vitamin A ya. Vitamin A itu setahun diberikan berapa kali, dokter? Atau jangka waktunya? Kan kayak yang tiap bulan Agustus kan ada ya. Jadi kalau misalnya pemberian vitamin A itu kan udah ada anjurannya ya, kalau yang biru itu di usia anak 6 bulan sampai 11 bulan ya. Kalau yang merah kan dari 1 tahun sampai 5 tahun. Jadi setiap ada bulan vitamin A, adiknya dibawa aja ke posyandu ya untuk mendapatkan vitamin A gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemberian ASI. Ya, itu selama berapa lama, dokter? Selama 6 bulan ASI eksklusif ya. Maksudnya ASI eksklusif itu gini, diberikan ASI aja ya. Jangan dikasih air putih. Kalau udah dikasih air putih itu namanya bukan ASI eksklusif ya. Ada tambahannya. Terus ada juga nih yang tanya, "Dok, kalau anak saya minum vitamin nih, termasuk ASI eksklusif nggak?" Kalau beda ya, kalau obat atau vitamin itu tetap ASI eksklusif ya gitu. Berarti kalau sifatnya untuk misalnya menambah dia supaya asinya kuat nyusu gitu, diberikan vitamin gitu boleh ya, dokter? Iya boleh gitu. Tapi ya sebenarnya kan kalau anak kan per 2 jam dia lapar ya gitu. Jadi per 2 jam aja dikasih sama ASI. Berarti ibunya yang harus tanggap gitu ya, karena anak kecil kan nggak bisa minta mau diminumin, mau dimamin gitu kan, nggak bisa gitu. Ya, mungkin itu ya pembahasan kita pada siang hari ini. Sudah banyak sekali tentang pengetahuan tentang stunting ya, dari apa itu stunting, kemudian ciri-cirinya, dampaknya, pencegahannya seperti apa. Nah, maka dari itu kita semua bersama-sama, bukan hanya kami ya, tapi juga ibu, peran yang sangat penting di keluarga melakukan pencegahan stunting. Karena kalau hanya dari kami atau hanya dari ibu saja, stunting belum tentu bisa dicegah bersama-sama. Seperti itu ya, Bu ya. Mungkin cukup pada siang hari ini. Mungkin di lain waktu bisa kita bahas lagi tentang kesehatan yang lain seperti itu. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama. Saya Latifah Gita Mustika Putri dan saya Dr. Andin.
pamit undur diri dari hadapan ibu-ibu semua. Selamat siang, assalamualaikum, dadah, semoga bermanfaat.